Hai PCC Samik, dan selamat hari Minggu kepada semua. Saya percaya saudara semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Saudara, walaupun kita di tengah-tengah PKP, kita masih ada kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, saya pun menjemput semua saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa saat ini ya. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, Kau selalu setia, Kau selalu baik bagi kami. Tuhan, kami mau lautan Allah yang dahsyat pada pagi hari ini menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa saat umat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, ini kami serahkan Tuhan masa seterusnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Saudara, mari kita sambut timbul dan sembah masa seterusnya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Amin. Kita semua siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Katakan hari ini
saudaraku ya. Dengan penuh sukacita, amin. Yes. Amin. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan kuasa lewatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Amin. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan dengan kuat saudaraku. Yes, amin. Nanti boleh sama-sama kita teriakkan nama Jesus, boleh? Oke. Jesus. Katakan Jesus. Yes. Sekali lagi. Jesus. Boleh sekali lagi dengan keras. Jesus. Amin. Boleh kita lambaikan tangan. Amin. Katakan kami rindukan. Amin. Yes, kami rindukan. Amin. Kuasa lewatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Siap melompat untuk Tuhan. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan great is our God. Great is our God. Sekali lagi. Great is our God. Sorakan haleluya. Thank you Lord. Haleluya Jesus. Dia Allah yang Amin. layak disembah, amin. Amin. Kalau engkau percaya, berikan tepuk tangan pagi hari ini bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, engkau yang layak. Kami sembah engkau pagi hari ini Tuhan. Kami datang menyembah. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini semua. Berserah buat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan kembali saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktu Tuhan selalu terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Amin. Angkat tanganmu, katakan Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Engkau sumber kedamaian, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan satu-satunya, satu-satunya Engkau kami andalkan. Engkau kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan bagi kita, Dia sumber. Oh Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, kami andalkan. Kau kami percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau yang sudah diberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lagi dan lagi. Shalom kepada semua jemaat kita yang menyembah pada hari yang indah ini di Kuching maupun di IPCC Summit ataupun juga di IPCC Indo. Saudara, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, saya teringat akan perjamuan kudus yang dirayakan pertama kali saudaraku. Tetapi tidak dikenali sebagai perjamuan kudus, tapi itu adalah Paskah. Yaitu dalam Keluaran pasal yang ke-12, saudara kita tahu latar belakang ceritanya. Saudaraku, bangsa Israel dikongkong oleh kegelapan dan juga kekuasaan Mesir. Dan saudaraku, mereka menunggu begitu lama untuk kemerdekaan dan juga untuk mengalami pelepasan. Tetapi pelepasan tidak datang sehingga mereka melakukan atau merayakan Paskah. Nah saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berbunyi begini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sekali lagi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Puji Tuhan saudara, apa yang dirayakan di Mesir, Paskah yang pertama, disebut juga di dalam perjanjian baru,
Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Saya percaya bagaimana di Paskah yang pertama itu, pada waktu anak domba Allah disembelih dan kemenangan terjadi kepada mereka dengan pelepasan dan kemerdekaan daripada belenggu Mesir. Saya percaya kita pada hari ini bila kita mengambil perjamuan kudus ini, saya berdoa saudaraku bahwa kuasa anak domba Allah Paskah itu yang membawa kemerdekaan di sana akan membawa kemerdekaan di bangsa kita, menewaskan COVID, mengalahkan kegelapan dan membawa kemerdekaan bagi kita semua. Kalau saudara siap, saya undang kita semua mari bangkit berdiri bersama-sama di mana saja kita berada, di rumah ataupun di mana saja saudara menikmati perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini. Sebagaimana kemenangan di Paskah yang pertama, saya percaya kemenangan itu masih ada. Karena apa yang dikorbankan itu seekor domba, mereka dapat kemenangan. Tapi kita mendapat kemenangan karena yang dikorbankan adalah anak Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk roti ini yang di tangan kami. Terima kasih Tuhan karena kami mengingat kembali Paskah yang pertama di mana Yesus diibaratkan juga sebagai anak domba Paskah di dalam perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama melalui Paskah itu, domba itu yang dikorbankan membawa kemenangan. Kami percaya Yesus anak domba Paskah kami akan membawa kemenangan terhadap semua kegelapan, terhadap semua ketakutan, terhadap semua ketidakpastian. Ini keyakinan kami. Ini kemenangan kami yang kami lafazkan dan deklarasikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk roti dan anggur yang menjadi gambaran tubuh Yesus dan darah Yesus yang dikorbankan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan penuh syukur dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara kita makan dan minum bersama-sama dan mendeklarasikan kemenangan Kristus bagi bangsa dan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu dan kemenangannya. Amin. Puji Tuhan dan saudara, terima kasih. Shalom anak-anak Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi. Puji Tuhan, walaupun PKP dilanjutkan, kebaktian online masih diteruskan. Dan kami percaya juga kamu semua sudah diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan sebentar tadi. Kan Dayan? Ya, betul. And kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang pertama kali mengikuti kebaktian di EPC Summit. Sekiranya kamu adalah tetamu baru kami pada pagi ini, sila lambai-lambaikan tangan kamu. Walaupun kami berdua tidak dapat melihat, tapi Tuhan Yesus melihat. Kami juga perlu kerjasama dari kamu untuk scan QR code yang ada di skrin kamu pada saat ini, supaya pemimpin-pemimpin gereja boleh menghubungi kamu selepas kebaktian ini. Baiklah, saat ini kita masuk kepada pengumuman kita pada hari ini. Pengumuman yang pertama adalah mengenai dana Help COVID. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan walaupun pada musim pandemik ini. Hanya dalam masa 2 minggu kita dapat mengumpulkan sebanyak Rp8.340. Puji Tuhan. Terima kasih karena menjadi berkat khusus bagi mereka yang memerlukan. Sempena perayaan Tahun Baru Cina yang semakin dekat, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan semangat di hari perayaan ini khusus bagi mereka yang berada di barisan pertama. Mereka ini adalah pegawai polis yang bekerja di sepanjang 9 sekatan jalan raya di dalam pulau. Yang kedua, pegawai polis dan keluarga yang beroperasi di stesen-stesen polis yang kecil. Dan yang ketiga adalah pegawai perubatan di klinik-klinik yang dipilih. Dan yang keempat adalah penarik beca di pulau. Untuk pemberian dana ini, anda boleh memberi dengan cara berikut, iaitu melalui online transfer atau cek ataupun touch and go, seperti yang anda lihat di skrin ini. Sila nyatakan Help COVID untuk sumbangan anda melalui online transfer atau touch and go.
sila screenshot transaksi anda dan hantar kepada email atau WhatsApp ke alamat email atau nombor di skrin. Pengumuman seterusnya adalah perjalanan pemulihan perniagaan. Kita akan melancarkan kembali program ini untuk musim ini. Untuk pengetahuan semua, ini adalah sekumpulan orang di mana mereka berjalan bersama anda, menasihati, memberi kesaksian, berdoa bersama, mendengar kamu dan memberi dorongan kepada mereka yang terjejas bisnes ataupun ekonomi mereka sepanjang pandemik ini. Ini bukan program bantuan kewangan, tetapi pemuridan perniagaan dan program menambah baik pemulihan. Bagaimana kita boleh terlibat dalam program ini? Yang pertama, kamu boleh menghubungi Ketua Sidang IPCC Summit yaitu Pastor Loges, dan kamu juga akan dihubungkan dengan orang yang lebih sesuai yang boleh berjalan seiring dengan kamu. Untuk pengetahuan lebih lanjut, kamu boleh menghubungi Pastor Loges atau staf gereja. Salam semua, hari ini secara rasminya IPCC melancarkan app umum kita untuk semua jemaat IPCC. Apa yang saudara harus buat? Kalau saudara adalah pengguna Android, saudara pergi ke Google Play. Kalau saudara adalah pengguna Apple, saudara pergi ke App Store, di mana saudara hanya perlu type IPCC atau Excel Point Community Church dan saudara boleh muat turun app rasmi IPCC. Saudara, kenapa app ini penting? Ada banyak manfaatnya saudara. Contohnya, pertama, saudara boleh dengar semua khotbah-khotbah kita di sana. Saudara juga boleh mendengar video-video saat teduh. Saudara juga boleh mendaftar untuk seminar, untuk kelas pemuridan. Dan satu lagi yang penting, saudara juga boleh menempa tempat duduk di kebaktian-kebaktian yang disediakan di IPCC. Dan yang lebih penting lagi, semua pengumuman dan informasi yang gereja mau sampaikan kepada saudara ada di situ. Jadi saudaraku, apalagi saudara tunggu? Saudara cepat muat turun app ini. Nah, pada waktu saudara muat turun, apa yang saudara perlu buat adalah saudara pergi ke setting. Di bahagian setting itu saudara pergi ke notifikasi atau notification dan saudara bukakan notification itu kepada umum atau general. Nah, disitulah saudara boleh mendapat semua informasi yang penting. Wow, saudara, saya sudah meyakini saudara bahwa app ini akan sangat membantu saudara untuk berinteraksi dengan semua informasi penting di gereja. Ya, apalagi saudara tunggu? Ayo kita muat turun sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba masanya untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti biasa, ada 3 cara untuk memberi. Yang pertama adalah melalui cek ke Excel Point Community Church. Yang kedua, secara online atau ATM. Berikut adalah nomor akaun IPCC yang kamu boleh lihat di skrin Anda. Dan kamu juga boleh memberi melalui Touch and Go. Sekiranya kamu ingin memberi kepada keperluan seperti misi, sila nyatakan jumlahnya, screenshot, dan hantarkan ke email atau ke nomor telepon yang tertera di skrin Anda. Sebelum kita memberi, mari kita mempersiapkan hati dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih karena pada pagi ini Tuhan kami dapat memuji dan menyembah Engkau, dan juga Tuhan atas kesempatan untuk kami memberi dan menabur ke dalam kerajaan Engkau ya Allah Bapa. Biar setiap pemberian yang kami sempat memberi pada pagi ini dapat memuliakan dan meninggikan nama Engkau Tuhan melalui gereja ini. Dan juga yang tidak sempat memberi Tuhan, Kau turut memberkati mereka supaya mereka juga dapat memberi untuk minggu-minggu yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Dan saya pasti, saudara, di masa yang mencabar ini ada banyak persoalan, ada banyak keperluan, dan banyak juga yang melalui masa susah dari segi pelajaran, terus belajar dari Zoom, dan juga dari segi keuangan, ekonomi, ada cabaran yang besar. Mari Bapak Ibu, saya mau berdoa khusus bagi jemaat semua yang sedang melalui masa yang sangat mencabar, dan saya mau saudara kita bergandengan tangan. Mari di rumah kita, di mana saja saudara, sesama saudara seiman, saudara keluarga bersama-sama, mari kita bangkit berdiri dan bergandengan tangan, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan saya bacakan satu firman Tuhan daripada 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, bermula daripada ayat 23, saudaraku, di mana Israel bertempur dengan orang-orang Aram ataupun tentera Syria. Dan di dalam pertempuran yang pertama Israel menang. Dan orang Aram berkata begini, mereka berkata, wah, Tuhan orang Israel itu adalah Tuhan gunung. Tetapi kalau kita berperang, bertempur dengan mereka di lembah, pasti kita menang. Karena Tuhan Allah mereka hanya Tuhan Allah gunung. Nah saudaraku, inilah masalahnya. Kita hanya melihat Tuhan baik dan luar biasa bila kita di dalam posisi gunung. Posisi gunung itu semuanya baik, semuanya sehat, semuanya melimpah, semuanya saudaraku cukup. Kita bilang Tuhan itu Tuhan di gunung. Tetapi saudaraku, bila orang Aram membuat deklarasi seperti itu, Allah membuktikan kepada mereka, Dia bukan saja Allah gunung, tetapi juga Dia Allah lembah, dan Aram ditewaskan di lembah juga. Saya percaya lembah itu adalah kesusahan, cabaran, tantangan, kekurangan. Allah tetap Allah di gunung maupun di dalam lembah. Kalau percaya katakan amin, saudaraku. Mari kita bergandengan tangan, kita berdoa, dan saya mau berdoa dengan iman dan percaya deklarasi kemenangan Allah turun atas keluarga, keuangan, pelajaran, dan juga semua keperluan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Bapa di surga, saya berdoa untuk semua jemaat IPCC dan semua anak-anak Tuhan yang terkumpul untuk menerima firman Tuhan sebentar nanti, yang mengikuti kebaktian ini. Kami di dalam kondisi yang mencabar. Ada yang sakit Bapa, ada yang dalam serba kekurangan keuangan, ada yang mengalami Tuhan tekanan emosi, ada yang stres, ada yang tidak bisa melakukan pelajaran seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya deklarasikan bahwa Allah kami adalah Allah gunung dan juga Allah lembah. Dia bukan saja Allah pada waktu semuanya baik, cukup dan melimpah, tapi Dia juga Allah pada waktu kami kurang dan kami mengalami krisis, karena Dia Allah gunung dan Allah lembah. Bapa, buka tingkap surgawi, karena Engkau adalah surga terbuka kami. Dan pada waktu itu bila ada koneksi surga dan bumi, di situ tempat itu menjadi tempat yang dahsyat. Hari ini saya deklarasikan, rumah kami menjadi tempat yang dahsyat, sekolah kami menjadi tempat yang dahsyat, pekerjaan kami tempat yang menjadi tempat yang dahsyat. Bapak, di mana krisis menjadi tempat yang dahsyat, tubuh kami yang sakit mengalami lawatan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Berkati IPCC, berkati Tuhan semua jemaat Allah yang sakit sembuh, yang takut jadi berani, yang jiwanya remuk dihiburkan. Bapa, yang mengalami krisis mengalami kemerdekaan. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus turun atas gereja ini dan jemaatnya dengan dahsyat. Dalam nama Yesus Tuhan kami, diberkatilah jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, diberkatilah dan saudara lihatlah mujizat Allah terjadi di dalam hidup saudara. Amin saudara. Shalom IPCC Summit, dan selamat bertemu kembali saudara dalam ibadah online kita pada hari ini. Saudara, saya percaya saudara semua sehat-sehat saja di rumah. Walaupun saudara kita masih dalam tempo PKP, tapi kita bersyukur karena kita masih ada kesempatan boleh bertemu dalam ibadah online kita, ya. Puji Tuhan saudara, kita masih dalam siri khotbah kuat kasih karunia, di dalam kasih karunia saudara. Jadi saudara semua sudah maklum, minggu yang lalu saudara Pastor Alex telah pun khotbah tentang Yakub yang mengalami kasih karunia dalam Tuhan, dan juga 2 minggu yang lalu Pastor Sam juga telah melayani kita secara pembukaan dalam siri khotbah ini, di mana Hagar juga telah menjadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, jadi saudara, pada hari ini
kita akan melihat seorang pribadi lagi yang di mana Tuhan telah menguatkan Yohanes Markus di dalam kasih karunia-Nya, saudara. Ya, mari kita sama-sama lihat, saudara, firman Tuhan. Temanya kuat, bersandar dalam kasih karunia. Pribadi yang kita mau lihat, saudara, pada hari ini adalah seperti yang tadi saya katakan, Yohanes Markus. Saudara, kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan seterusnya. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salmanis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes, maksudnya Yohanes Markus, menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Saudara coba lihat, Yohanes di sini bukan sebagai seorang rasul, bukan juga sebagai seorang nabi, tapi dia hanya sebagai seorang yang pembantu saja, sebagai penolong. Ya, saudara. Nah, ayat ke-13, lalu Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes Markus meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Saudara, di ayat inilah terjadinya satu peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Yohanes Markus meninggalkan pelayanan dia bersama dengan Paulus dan Barnabas. Kita sambung lagi ayat ini seterusnya, saudara. Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini adalah satu pelayanan misi yang seterusnya, saudara. Daripada misi yang pertama, mereka membuatkan misi yang kedua. Barnabas ingin mengajak kembali Yohanes dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi adalah ini, saudara. Kita lihat seterusnya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga berlayar ke Siprus. Saudara, kita lihat akibat daripada keputusan Yohanes Markus dalam tidak melayani Tuhan, dia telah membuat satu perselisihan faham yang sangat besar di antara Barnabas dan Paulus, saudara. Nah, saudara, apa yang membuatkan Markus meninggalkan pelayanan adalah, saudara, di Siprus mereka melihat bahwa tidak ada pelayanan yang mantap di sana. Dan dikatakan hanya ada satu saja orang bertobat di situ, dan juga dikatakan ada penindasan ataupun kuasa kegelapan di dalam pelayanan di situ. Membuatkan Markus mengalami kesukaran dalam pelayanan, langsung membuat keputusan untuk tidak lagi melayani Tuhan. Saudara, coba bayangkan dua hamba Tuhan yang hebat, yaitu Paulus dan juga Barnabas, yang telah menjangkau banyak tempat. Tapi sayangnya, saudara, Markus berhenti di Pamfilia karena akibat kesukaran dalam pelayanan. Dan juga ini telah mengakibatkan juga Barnabas dan Paulus sendiri berpisah daripada pelayanan. Di mana sebelum itu dalam pelayanan misi yang pertama mereka melayani bersama-sama, tetapi dalam misi yang seterusnya mereka berpisah dan mereka tidak lagi melayani bersama-sama. Dan apa yang terjadi adalah, saudara, Paulus mengambil Silas untuk melayani dan Barnabas mengambil Markus untuk bersama dengan dia dalam pelayanan. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Kolose 4 ayat 10, salam kepada kamu dari Artekakus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dalam ayat ini, saudara, dikatakan bahwa Markus adalah sepupu kepada Barnabas.
saya rasa saudara, oleh sebab itulah Barnabas mau memulihkan, mau mengambil kembali Markus yang telah gagal dalam pelayanan untuk ikut dia kembali, saudara. Ya, saudara, kalau saudara tahu nama Barnabas adalah anak penghiburan yang menghiburkan semua orang. Sebab itu saudara, Barnabas boleh mengampuni kegagalan Markus dan mengambil dia kembali dalam pelayanan bersama dengan dia. Wow, saudara, ini satu yang hebat, saudara. Saudara, saya rasa di banyak gereja kalau ada orang seperti ini, saudara, saya percaya pasti pelayanan di sana menjadi luar biasa. Saya juga harap di PCC Summit kita juga perlu memiliki sikap seperti Barnabas, saudara, seorang yang mendorong, saudara. Bagi kita yang mungkin gagal dalam pelayanan, kita perlukan dorongan, saudara. Kita perlukan pemulihan. Kalau ada sikap seperti Barnabas, saudara, pasti banyak orang yang telah gagal dalam pelayanan atau berhenti dalam pelayanan boleh dipulihkan kembali, saudara. Ya, nah, dalam Filemon juga, saudara, kita lihat dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Nah, saudara, di sini Paulus pula mengatakan, saudara, ini adalah akhir pelayanan Markus, saudara. Kalau kita lihat di sini, Paulus yang dahulu menolak Markus, di sini dia gelar diri dia sebagai teman-teman sekerjaku. Saya percaya, saudara, ada sesuatu yang terjadi membuatkan Markus kembali boleh melayani bersama dengan Paulus, ya, saudara. Dan dalam 2 Timotius juga sudah kita lihat, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini yang Paulus katakan, saudara, ya, dalam surat kepada Timotius, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Wow, saudara, di sini sekali lagi Paulus mengatakan bahwa pelayanan Markus adalah penting bagi Paulus, saudara. Nah, sekali kita lihat, saudara, poin yang pertama pagi ini, kasih karunia kuat dalam tulisan Yohanes Markus, dalam Injil Markus, saudara. Ya, apa yang telah membuatkan Yohanes kembali menjadi kuat di dalam Tuhan, saudara, adalah banyak perkara yang kita boleh lihat pagi ini. Yohanes Markus, saudara, pertamanya dia melihat seorang hamba dan siap menjadi pelayan saja. Nah, saudara, dalam kitab Yohanes, pasal yang ini, saudara, kita boleh lihat dalam pasal 10 ayat 45 adalah kunci dari segala yang dituliskan oleh Yohanes Markus tentang Yesus, saudara. Nah, dia lihat Yesus seperti apa, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Wow, saudara, dalam ayat ini Yohanes Markus melihat Yesus sebagai seorang hamba, saudara, yang siap menjadi pelayan. Wow, saudara, di mana keadaan sebenarnya Yohanes Markus telah gagal dalam pelayanan dan telah berhenti melayani, saudara. Tetapi dalam surat Markus, masa dia menulis, saudara, dia dapat melihat betapa setianya Yesus melayani. Saudara, kalau sudah tahu kunci kitab Markus juga mengatakan bahwa Yesus sebagai pelayan yang menderita, saudara. Digambarkan di situ Yesus melayani sebagai seorang yang penderita di situ. Sebab itu kita boleh lihat dalam ayat ini, Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani dan menyerahkan nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi semua kita, saudara. Wah, sebab itu Yohanes Markus boleh melihat Yesus sebagai seorang yang pelayan yang setia, saudara. Nah, saudara, disinilah kita boleh lihat Yohanes dipulihkan. Yohanes mengalami penerobosan bahwa walaupun dia gagal, tapi Yesus tetap setia melayani. Yesus tetap melayani semua murid-muridnya dengan baik sekali, saudara. Dia dipulihkan di situ, saudara. Dia melihat kekuasaan kasih karunia Tuhan bekerja di dalam dia, saudara. Nah, poin yang seterusnya juga, saudara, Yohanes Markus melihat seorang pelayan yang aktif dan berkesan dalam tulisan kitab Markus. Dia melihat Yesus juga adalah seorang yang aktif dan selalu bekerja, saudara, selalu bertindak. Padahal Yohanes tidak berdaya dan tidak kemampuan untuk melayan langsung. Nah, saudara, dalam kita lihat dalam kitab Markus, sebanyak 42 kali perkataan segera dikatakan, saudara, dan digunakan
Dan 12 kali dalam kitab Markus bermula dengan perkataan dan. Ayat yang pertama bermula dengan kata dan sebagai penyambung. Dan dalam pasal yang ketiga dan 6 dikatakan juga Yesus tak ada masa langsung untuk makan karena dia begitu sering melayani karena disekelilingi oleh keperluan orang ramai dan tuntutan pelayanan saudara. Dan dalam kitab Markus ini juga saudara mengandung 19 mukjizat. 9 mukjizat dan 4 perumpamaan dan membuatkan dalam Injil ini tercantum banyak mukjizat yang dituliskan oleh Markus yang tidak ada dalam Injil yang lain saudara. Nah saudara kita lihat satu situasi yang luar biasa. Yesus, Roh Kudus memberikan penulisan Injil kitab Markus kepada Yohanes yang gagal saudara. Yang telah berhenti dalam pelayanan. Saudara ini satu sumber kasih karunia yang ajaib. Dia yang tidak aktif dalam pelayanan. Dan sekarang dia diberi satu kitab, menulis satu kitab yang begitu aktif. Begitu luar biasa, ada banyak mukjizat tercatat di situ. Yesus senantiasa melayani. Tak pernah dia diam diri, selalu melayani, selalu memberi yang terbaik. Nah dari sini saudara dia melihat Yesus. Dia melihat Yesus bagaimana dia melayani. Membuatkan dia kembali mendapat kekuatan untuk boleh melayani Tuhan kembali saudara. Itulah kasih karunia yang Yohanes dapat saudara. Saudara hari ini, kalau saudara gagal dalam pelayanan, saudara mengalami kesukaran dalam hidup, apakah saudara juga lari seperti Markus saudara? Apakah kita juga lari seperti Markus? Atau kita masih mau melihat Yesus yang setia melayani kita sampai ke hari ini saudara? Yesus tidak pernah berhenti, walaupun dia sudah mati dan bangkit, dia tetap melayani kita sampai pada hari ini dan selama-lamanya saudara. Luar biasa saudara Tuhan kita. Jadi saudara, nasihat saya bagi kita yang hancur hati, saudara patah hati, dalam kegagalan, jangan lihat pada kegagalan saudara. Jangan lihat pada pelayanan saudara yang telah mundur mungkin. Jangan lihat pada saudara krisis yang mungkin ada dalam hidup saudara. Lihatlah kembali kepada Yesus. Di mana Yesus yang selalu aktif, seperti yang tertulis dalam kitab ini saudara. Yesus selalu aktif melayani. Selalu setia melayani saudara. Dia berikan yang terbaik sampai dia naik ke kayu salib. Kita juga sudah boleh ada kekuatan, ada penghiburan. Masa kita melihat Yesus. Jangan lihat saudara orang yang ada di kiri kanan dalam pelayananmu. Yang mungkin membuatkan saudara terjatuh atau tersandung. Tapi lihatlah kepada Yesus selalu. Supaya saudara boleh menemukan kasih karunia, kekuatan untuk kembali boleh aktif melayani Tuhan saudara. Amin. Saudara, apalagi yang Yohanes Markus maksudkan dalam kitab Yohanes adalah ini saudara. Ya, dia komunikasikan kepada kita apa? Dalam krisis hidupnya Yesus dan juga dalam kehidupan para murid, Yesus aktif, sibuk, berperan, bergerak, melakukan banyak perkara saudara. Ya, dengan cara yang sama dalam krisis kita juga, mungkin kita dalam penganiayaan hari ini, ya saudara, dalam kesulitan, ya, Kristus masih bekerja aktif sebagai pelayan bagi kita semua saudara. Dia tak pernah berhenti saudara, dia selalu aktif melayani kita saudara, menjaga kita saudara, menghiburkan kita saudara. Apalagi saudara, ya, kalau kita lihat saudara dalam kitab Markus semuanya ada 16 pasal. Nah, kalau pasal yang tengah-tengah saudara adalah pasal yang 8. Dalam pasal 8 ayat 29 saudara, inilah pengakuan Petrus sendiri semasa Yesus datang ke satu tempat pelayanan dan dia katakan, siapakah aku bagi kamu? Yesus tanya kepada murid-murid semua saudara. Dan Petrus yang mengatakan saudara, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus yang mengatakan ini dan Yesus mengatakan, ini bukan kamu yang kata sendiri, tapi Allah Bapa yang memberikan untuk kamu berkata seperti itu. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus dalam kegagalan, hancur hati, dalam penolakan, Yesus selalu menjadi Tuhan atas hidupnya saudara. Saudara, Petrus juga gagal dalam pelayanan saudara. Kalau saudara tahu, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali saudara, tapi dia masih juga hari ini masih juga melayani Tuhan setia pada waktu itu. Karena dia diterima oleh Tuhan. Dia diampuni oleh Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi saudara, tapi apa yang Tuhan mau kita ketahui adalah di tengah-tengah kegagalan, dia masih adalah Tuhan kita semua saudara. Mungkin saudara hari ini dalam kegagalan, dalam studimu, dalam pekerjaanmu saudara, mungkin dalam keluargamu saudara, ingatlah saudara, Yesus ada di tengah-tengah kegagalan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita saudara, tidak pernah biarkan kita. Dia akan pasti
menolong kita. Dia akan pasti memulihkan kita, saudara. Karena Yesus adalah anak Allah yang hidup, saudara. Saudara, hari ini saya mau katakan juga, apapun krisis yang saudara alami hari ini, mari kita juga lafazkan bahwa Yesus adalah di atas krisis kita semua, saudara. Dia adalah Kristus di atas segala krisis hidup kita. Dengan itu, saudara, dengan kita deklarasikan itu, kita boleh hidup lebih daripada pemenang, saudara. Bukan lagi sebagai seorang yang gagal, seorang yang hancur hati, seorang yang dalam keaiban dan sebagainya, saudara. Jadi mari, saudara, kita lihat pada Kristus yang selalu ada untuk kita, saudara. Nah, hal yang seterusnya juga sudah kita lihat dalam penulisan Markus adalah Markus melihat pengampunan sebenar. Ya, pengampunan yang sebenar yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang gagal, saudara. Pada orang-orang yang hancur hati. Orang yang dalam penderitaan, saudara. Ya, dalam Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara, kata ini, ayat ini hanya boleh ditemukan di dalam Markus sahaja, saudara. Dalam Injil yang lain kita tidak boleh ketemu. Karena dalam kitab ini saja, Markus menuliskan bahwa murid-muridnya dan juga Petrus. Dan Petrus, saudara, disertakan di sini. Bagaimana Petrus diampuni dan diberi posisi pelayanan oleh Yesus. Itulah yang menjadikan Yohanes Markus kuat kembali dalam kasih karunia pengampunan, saudara. Nah, saudara, Yesus datang bukan lagi untuk menghukum dia, menghakimi dia, tapi Yesus melihat melihat Petrus dengan penuh kasih, saudara. Dan di situ, saudara, Yohanes tidak mengalami penolakan dan sebagainya. Sebab itu, saudara, masa Markus menulis kitab ini, dia juga mengalami kekuatan. Dia juga yang gagal. Dia juga yang telah meninggalkan pelayanan. Dia juga dengan melihat Yesus, dia tahu bahwa dalam Kristus tidak ada penghukuman, saudara. Yang mana di situ dia dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dialami pemulihan yang luar biasa, saudara. Seperti mana Petrus sendiri juga telah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, pengampunan yang luar biasa dia alami bagi orang-orang yang gagal, saudara. Sebab itu, saudara, kita mau katakan, dalam Kristus tidak ada penghukuman. Kalau saudara semua yang gagal mengalami penghukuman, siapa lagi akan melayani Tuhan, saudara, hari ini? Siapa lagi yang boleh datang kepada Tuhan? Saya dan saudara tidak boleh datang kepada Tuhan. Kalau kita gagal, selalu kita dihukum, dihakimi, pasti kita akan lari jauh dari Tuhan. Pasti kita akan meninggalkan pelayanan. Pasti kita meninggalkan persekutuan bersama dengan Tuhan juga. Tetapi, saudara, ada berita baik. Di dalam Kristus, kita semua tidak ada penghukuman. Kita dikasih tanpa kesudahan. Buktinya Yesus naik ke kayu salib, saudara. Dia mati untuk kita bila, saudara, masa kita masih dalam dosa, Yesus sudah pun mati bagi kita. Itulah penerimaan yang sempurna. Saudara boleh datang kepada Tuhan bila-bila waktu. Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah, saudara, penderitaan, tangan Yesus selalu terbuka bagi saudara dan saya. Inilah kasih karunia Tuhan yang selalu kita boleh terima, saudara. Kita boleh jadi kuat. Yang kita tahu, tiada penghukuman di dalam Kristus. Ada amin, saudara? Baik, saudara, poin yang terakhir pada hari ini, dalam kita menjadi kuat di dalam kasih karunia adalah, saudara, kasih karunia kuat dan nyata dalam penerimaan Yohanes Markus. Wow, saudara, tadi semua kita telah dengar bahwa Yohanes tinggalkan pelayanan. Yohanes Markus mengalami kesukaran, dia tinggalkan pelayanan. Dan sudah lama dia tidak melayani. Tapi di akhir hidup dia, saudara, dia mengalami penerimaan yang luar biasa daripada Tuhan. Dia mengalami kekuatan kasih karunia yang boleh memampukan dia kembali dalam pelayanan, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi adalah Petrus adalah bapak rohani pada Yohanes Markus, saudara. Ya, penerimaan Petrus dan juga Paulus adalah pengampunan dan kepercayaan seorang bapak rohani menerima anak rohani yang gagal. Mereka tahu Markus telah meninggalkan pelayanan, tapi mereka menerima dia apa adanya, ya, apa adanya. Masa dia menerima dia, saudara, dan Markus mengalami pemulihan. Ya, dia datang dan dia boleh melayani bersama-sama dengan mereka. Ya, walaupun dia gagal dalam pelayanan, saudara. Ini yang menjadikan dia kuat karena kasih karunia penerimaan. Kalau kita semua ada seorang bapak rohani seperti ini, saudara, yang selalu mau menerima kita walaupun kita dalam kegagalan, dalam kekurangan kita,
dalam keaiban kita. Saya percaya anak-anak muda saudara, hari-hari ini akan dikuatkan dalam Tuhan. Bukannya anak-anak muda, tapi semua kita pasti akan ada figur Bapak yang luar biasa, Bapak rohani yang luar biasa yang boleh kembali membawa kita dalam pelayanan. Itu yang terjadi saudara di sini. Markus dipimpin balik, dibentuk balik dalam Tuhan, dan dia kembali melayani Tuhan saudara. Ya, penerimaan, kasih karunia penerimaan. Nah saudara, Markus menjadi pelayan setia kepada Paulus. Kita boleh lihat itu dalam Kolose 4:10 dan juga 2 Timotius 4. Orang yang menulis 2/3 perjanjian baru, yaitu Paulus, daripada semua kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru, dia katakan Markus penting bagiku. Wow, dulu Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak mau menerima Markus, tapi hari ini saudara, dalam pelayanan masa itu, Paulus mengatakan bahwa Markus penting bagi dia. Wow, saudara, apa yang telah terjadi adalah Markus dipulihkan, saudara. Semasa Markus menulis Injil Markus, saudara, dia juga sebagai seorang yang menderita. Dia melihat kepada Yesus yang menderita, tapi dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan pelayanan. Dia tetap melayani sampai dia naik ke kayu salib. Itu yang membuatkan Markus melihat kesetiaan Tuhan, membuatkan dia kembali, dan juga ada penerimaan, tidak ada penghukuman, dan dia boleh datang kembali walaupun dia gagal, saudara. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Seperti mana juga Bapak rohaninya dahulu, Petrus pernah gagal, Yesus datang, Yesus memulihkan Petrus, Yesus memberikan posisi pelayanan kepada Petrus, dan Yohanes lihat semua itu. Yohanes juga ada kekuatan kembali, saudara, untuk boleh melayani Tuhan. Itu yang terjadi, membuatkan Yohanes, Markus kembali melayani Tuhan, sampai Paulus boleh katakan, Markus penting bagiku. Wow, apa yang boleh menyebabkan Markus kembali melayani saudara? Adalah karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, saudara. Dan juga saudara, menjadi pelayan setia buat Petrus dalam 1 Timotius 5:13, orang yang paling intim dengan Yesus dalam pelayanan, memanggil dia sebagai anak. Itu yang tadi saya maksudkan. Yohanes Markus adalah anak rohani kepada Petrus, saudara. Petrus yang mengilhamkan, memberikan dorongan kepada Markus untuk banyak menjadi saksi mata pelayanannya dia sendiri. Dalam kitab Markus dia tulis, saudara semua, bagaimana Petrus mengalami penderitaan, penolakan, dan juga kegagalan, semua itu Markus melihat dan dia menulis. Dia mengalami pemulihan, saudara, dan dia kembali dalam pelayanan. Nah, Petrus di sini mengatakan bahwa Markus adalah anak rohani, seorang rasul yang hebat, saudara, yang dekat sekali kepada Yesus, mengatakan bahwa Markus adalah anak rohani. Wow, satu penganugerahan yang luar biasa, saudara. Ya, nah, saudara, kita lihat dalam dianugerahkan kasih karunia menulis. Yohanes Markus juga dianugerahkan kasih karunia Tuhan untuk menulis salah satu Injil, yaitu Injil Markus. Tulisan tentang semua pengajaran, perbuatan, mukjizat, dan kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang gagal, saudara. Dia yang hancur hati. Dia yang dalam keaiban. Tuhan memberikan dia anugerah untuk menulis sebuah kitab yang penuh dengan aksi, penuh dengan mukjizat, penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Bagi dia yang gagal, bagi dia yang tidak layak, Tuhan layakkan, saudara. Tuhan beri. Inilah, saudara, yang Markus lihat di dalam Tuhan, dan juga dalam Bapak rohani yang membolehkan dia kembali datang untuk boleh melayani Tuhan dan menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, seperti yang dikatakan oleh Paulus dan Petrus di sini, saudara. Ya, saudara, kita lihat 4 penulis Injil. Matius adalah pemungut cukai. Dia juga, saudara, orang yang tidak terpandang. Yohanes, anak-anak guru, saudara, orang yang cepat menjadi marah dalam pelayanan, saudara. Mereka pernah kata kepada Tuhan Yesus masa mereka melayani di kota Samaria, masa mereka tidak mau menerima Injil di sana. Mereka kata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah kami panggil api dari sorga membakar kota ini? Wah, seperti itu, saudara, orang-orang yang cepat marah. Mereka juga dipilih Tuhan untuk menulis Injil, saudara. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada problem dengan karakter, dipilih Tuhan, saudara. Ya, dan juga, saudara, Lukas, dia bukan orang Yahudi, saudara. Dia juga dipilih oleh Tuhan untuk menulis Injil, ya, Injil Lukas. Dan akhirnya itu, saudara, Markus, orang yang pernah gagal, yang tinggalkan pelayanan, Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kasih karunia untuk menulis
tentang dirinya sendiri, seorang hamba yang menderita. Saudara, karena Markus melihat Yesus begitu menderita, setia sampai akhir pelayanan, dia juga dikuatkan saudara, dia dihiburkan. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan pakai orang-orang macam ini? Orang-orang yang gagal, orang-orang yang dalam keaiban, orang-orang yang teraniaya saudara. Karena hanya orang-orang macam inilah yang ada di dunia untuk dipakai. Hari ini, dalam dunia kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita semua tidak sempurna saudara. Namun, Yesus datang mencari kita semua yang tidak sempurna. Saudara, kalau hanya orang sempurna yang melayani Tuhan, itu bukan lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudara. Hanya dengan orang-orang yang lemah melayani dan melakukan pelayanan yang hebat untuk Tuhan, itulah kemuliaan yang besar bagi Allah kita saudara. Amin saudara. Jadi saudara, saya galakkan saudara semua di tempat ini, kalau saudara dalam kegagalan, dalam hancur hati saudara, di tengah-tengah kegagalan saudara, saudara jangan gentar, jangan takut. Ada seorang hamba Tuhan, Edwin Letzer, saudara mengatakan, kegagalan adalah pintu belakang untuk kejayaan. Saudara, di tengah-tengah kegagalan, Tuhan akan membukakan pintu kejayaan di belakang untuk saudara. Pintu yang belakang itu saudara adalah kasih karunia Tuhan yang selalu ada untuk saudara dan saya. Seperti mana Yesus melayani Markus saudara. Selama hampir 15 tahun dia tidak dalam pelayanan saudara. Dia hilang dalam pelayanan. Di situ Yesus ada untuk dia. Di situ Yesus memulihkan Yohanes Markus. Jadi saudara, bagi kita semua yang hari ini mungkin dalam kegagalan, dalam keaiban, hancur hati, penolakan. Saudara, ada berita baik. Tuhan kita tidak menolak kita semua saudara. Yesus menerima kita apa adanya kita saudara. Jadi saudara, kalau ada terjadi krisis dalam hidupmu, jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan saudara lepaskan pelayanan Tuhan. Karena di tengah-tengah krisis itulah kita akan menemukan kasih karunia Tuhan. Karena terbukti saudara, Markus menerima itu. Petrus mengalami itu. Kita juga anak Tuhan hari ini. Tuhan yang sama kita sembah. Kita juga akan mengalami penerobosan kasih karunia saudara. Karena Tuhan sangat rindu untuk melawat kita semua. Apalagi di tengah-tengah dalam kegagalan. Saudara, hati Tuhan sangat dekat kepada orang yang patah hati dan hancur hati. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau menyembuhkan. Kalau hari ini saudara ada di antara kita yang patah hati, yang hancur hati saudara. Dalam apa saja krisis yang saudara mungkin lalui, Tuhan sangat dekat kepadamu. Inilah berita baiknya saudara. Saudara, Tuhan juga, kita mungkin gagal, tapi Tuhan tak pernah gagal saudara. Tuhan menang saudara. Akhir kata saudara daripada kitab ini bahwa Yohanes Markus mengatakan di ayat nomor 8 saudara, kitab pasal 16 ya, di mana di situ ayat yang terakhir berhenti dengan ketakutan saudara. Wow, bayangkan saudara, ayat yang terakhir dalam kitab Markus berakhir dengan kata takut. Tak heran saudara, hari ini semua orang kita juga takut. Kita juga di tengah-tengah pandemik saudara. Semua takut. Virus, penyakit, mematikan. Tapi saudara jangan lihat kepada ketakutan. Jangan lihat kepada kesulitan hidup. Seperti kata Markus, lihatlah kepada saya yang telah bangkit dalam pelayanan. Yang telah bangkit daripada kegagalan. Yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia telah dianugerahkan untuk melihat kebangkitan Kristus saudara. Dia mendapat kesempatan untuk melihat Kristus. Yesus yang telah menang atas maut. Dia telah lihat. Dan dia katakan, kalau Yesus telah menang, kita juga akan menang saudara. Jadi saudara, mari saudara, bagi kita ada penganugerahan kasih karunia Tuhan. Mungkin saudara hari ini, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, dalam penolakan, tiada masa depan. Jangan takut saudara. Dalam Kristus tidak ada penolakan. Dalam Kristus tidak ada penghukuman saudara. Yesus menerima kita apa adanya saudara. Inilah berita baik saudara. Saudara dan saya boleh jadi kuat ketika kita tahu Yesus peduli akan kita. Yesus ada di tengah-tengah krisis dalam hidup kita yang mau memberikan kita pemulihan, yang mau mengangkat kita dan menyembuhkan kita saudara. Jadi saudara mari, jangan takut, jangan lari daripada pelayanan, jangan lari daripada kesukaran. Mungkin saudara di tempat kerja ada kesukaran, jangan tinggalkan pekerjaan saudara. Di tempat studi saudara mungkin ada kesukaran, jangan tinggalkan studi. Dalam rumah tangga juga mungkin saudara ada kesulitan dan kesukaran dalam perhubungan. Jangan tinggalkan perhubungan itu. Apalagi bagi kita semua anak-anak muda di PCC Summit. Saudara mungkin di tengah-tengah PKP mengalami kesukaran untuk mengikuti Tuhan. Dalam kerohanian mungkin saudara telah mundur. Jangan gentar. Tuhan dekat kepada saudara dan saya. Dia selalu siap untuk melayani kita saudara. Seperti Markus yang dalam kegagalan. Dia menerima apa adanya. Saya percaya semua kita
akan dipulihkan oleh Tuhan, akan dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan yang selalu ada bagi kita, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu jelas mengajar kami bahwa Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kegagalan, Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Bapa, seperti mana Engkau telah memulihkan Yohanes Markus, Kau juga akan memulihkan semua kami di sini, Tuhan. Bapa, mungkin yang ada di dalam tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kesukaran, Tuhan, di tengah-tengah Bapa penolakan, Kaulah sumber kasih karunia yang boleh membuatkan kami kuat kembali. Kami tidak mau melihat kepada kesukaran, kami tidak mau melihat kepada keaiban kami, kegagalan kami, tapi biarlah mata kami tertuju hanya kepada Engkau, Allah sumber kasih karunia. Tuhan, saya percaya Bapa akan melawat semua umat-Mu di IPCC Summit. Bapa, Engkau akan pulihkan kami kembali, biar kami tahu bahwa Engkau selalu siap untuk melayani kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan tangan perbuatannya. Apalagi Tuhan, di tengah-tengah PKP, di tengah-tengah COVID, kami percaya tangan-Mu lebih dekat kepada kami semua, Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan, pemulihan pada umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, kita sampai di sini saja untuk minggu ini. Saya percaya saudara semua telah pun diberkati. Saudara, mari katakan kepada orang kiri kanan, kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara semua. Kita akan menjadi kuat di dalam kasih karunia saudara, walaupun di tengah-tengah kesukaran, ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.